Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan webinar dan Bapak Ibu narasumber pada webinar pagi ini. Perkenalkan, saya Tiet Suwarni yang akan memandu pelaksanaan kegiatan webinar peran serta Laboratorium Kesehatan Masyarakat Labkesmas dalam mendukung program prioritas kesehatan nasional 2026. Sebelum memulai webinar ini, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib pada webinar kali ini. Seluruh peserta dalam keadaan mute. Pemaparan materi oleh narasumber diberi waktu 45 menit dan sesi tanya jawab diberi waktu 15 menit. Untuk sesi pertanyaan, peserta webinar boleh menggunakan kolom chat dengan menyertakan nama dan asal penanya. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, materi pertama, kita break 2 menit untuk operator melakukan persiapan. Dipersilakan. Apakah Ibu Dr. Francisca Conita sudah bergabung di Zoom room ini? Sudah, ya. Baik, terima kasih. Silakan, Mas Operator. Baik, untuk sesi pertama, materi pertama dengan judul peran Labkesmas dalam mendukung program makan bergizi gratis atau yang kita kenal dengan singkatan MBG yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Francisca Conita. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV Dr. Francisca Conita. Tempat tanggal lahir, Sambas 17 Oktober 1978. Riwayat pendidikan S1 Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya Jakarta. Pengalaman bertugas dokter umum di RSUD Landa, dokter umum di RSUD Dr. Sudarso, Kepala UPT Poliklinik Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Paru Kalimantan Barat, Kepala UPT Pelatihan Kesehatan Kalimantan Barat, sekarang bertugas sebagai dokter IGD di RS Santo Antonius dan sebagai Kepala UPT Labkes Provinsi Kalimantan Barat. Baik, Dokter Siska, materi sudah kita share screen. Silakan untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tiet. Jadi karena tadi sudah diperkenalkan, tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Yang saya hormati kepada seluruh panitia dan Bapak Ibu peserta webinar, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai profil daripada UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat. Profil singkat saja. Ini UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat berdiri di atas tanah seluas 15.052 meter persegi. Dengan luas bangunan itu 1.893 meter persegi. Jumlah SDM kami ada 32 orang, yaitu 30 orang ASN dan 2 orang PDDK. Kemudian untuk Satgas pendukung kita ada Genset, IPAL, Biosecurity, dan lapangan parkir. Kemudian untuk tata gedung laboratorium kita memiliki gedung administrasi, kemudian gedung laboratorium klinik, ada gedung laboratorium kesehatan masyarakat, gedung laboratorium BSL2, dan gedung arsip. Lanjut. Maaf, ini Kak Tiet, tulisannya ada tertulisannya ada oh iya, baik, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Kemenkes berkomitmen melakukan transformasi sistem kesehatan melalui 6 pilar transformasi penopang kesehatan di dan Labkes sendiri ini termasuk di dalam pilar pertama, yaitu transformasi layanan primer. Jadi pencegahan primer, kemudian kesehatan masyarakat. Kemudian ada di pilar ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan.
untuk memperkuat ketahanan tanggap darurat jejaring nasional surveillance basis laboratorium. Izin, apakah suara saya terdengar? Suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Suara saya terdengar. Terdengar Kayaknya Bu, suaranya tapi mantul ya. suaranya Dok. Nah itu makanya. Lanjut. Silakan dokter. Mungkin ini tertutup di atasnya lagi ya Kak, lihat ya. Atau saya share screen sendiri ya Kak. Ya udah, sama kayak ini. Ya udah, sama kayak ini. Ya udah, sama kayak ini. Kakak Tiet, maaf, ini suara saya kenapa menggema ya Kak? Ya, izin. Maaf dokter, dipersilakan. Nah iya. Terima kasih. Saya lanjut. Outcome dari target transformasi kesehatan adalah menurunnya kesakitan dan kematian karena penyakit. Kemudian untuk outputnya, agar di Labkesmas ini bisa melakukan screening minimal 14 penyakit, kemudian melakukan deteksi dini, kemudian surveillance penyakit berbasis laboratorium, kemudian penjaminan mutu laboratorium kesehatan. Saya kira pasti kita semua sudah mengetahui tingkatan dari Labkesmas. Karena ini sudah dari tahun 2023 ketika saya pertama kali berada di Labkes, ini sudah disosialisasikan mengenai ini, walaupun secara sahnya itu di tahun 2024. Tidak salah. Kita memiliki 5 tingkatan Labkesmas. Itu dimulai dari Labkesmas tingkat 1, itu berada di Puskesmas, dengan ada 5 fungsi. Secara keseluruhan, Labkesmas ini memiliki 14 fungsi, tetapi di Puskesmas ada 5 fungsi yang harus dijalankan. Yaitu fungsi pertama, pemeriksaan laboratorium spesimen, kemudian fungsi yang kedua, pemeriksaan laboratorium lingkungan, vektor, dan binatang pembawa penyakit, kemudian fungsi yang ketiga, surveillance penyakit dan faktor risiko berbasis laboratorium. Fungsi yang keempat, pengelolaan data laboratorium terintegrasi. Kemudian fungsi yang kelima adalah komunikasi dengan mitra kerja dan masyarakat. Kemudian tingkat selanjutnya adalah Labkesmas tingkat 2. Ini adalah Labkes yang berada di kabupaten kota. Ini memiliki 8 fungsi. Selain dari 5 fungsi yang tadi, ditambah lagi dengan fungsi yang keenam, yaitu penjaminan mutu laboratorium. Kemudian fungsi yang ketujuh, pengelolaan, pengadaan, dan logistik khusus. Kemudian fungsi yang ke-8 adalah mengkoordinasikan jejaring laboratorium. Kemudian kita naik lagi ke Labkesmas tingkat 3. Nah, itu adanya di provinsi, itu adanya di tempat kami, Labkes provinsi. Itu memiliki 12 fungsi. Selain 8 fungsi yang tadi, juga memiliki fungsi yang ke-9, yaitu penguatan kapasitas SDM laboratorium. Kemudian fungsi yang ke-10, kajian untuk kebijakan dan teknologi tepat guna. Kemudian fungsi yang ke-11 itu pengelolaan biorepository. Kemudian fungsi yang ke-12 adalah jejaring dengan mitra nasional dan internasional. Kemudian selanjutnya tingkat Labkesmas tingkat 4, itu Labkesmas regional. Ini adalah BBLK, BBPKL, BBDitBankes. Ini memiliki 13 fungsi. Jadi selain 12 fungsi tadi, ditambah dengan fungsi yang ke-13, yaitu dukungan fungsi regulasi. Kemudian untuk yang tingkat 5, itu Labkesmas nasional, kita memiliki 2 Labkesmas tingkat nasional, yaitu Labnas Uniati dan Salatiga. Ini memiliki 14 fungsi. Jadi selain 13 fungsi yang tadi, ditambah dengan fungsi ke-14, yaitu dukungan terhadap perumusan kebijakan dan pengembangan program. Diharapkan dengan tingkatan-tingkatan Labkesmas ini, sistem informasi laboratorium terintegrasi, sistem informasi kesehatan nasional. Walaupun sampai saat ini kita belum launching ya untuk sistem kesehatan terintegrasi ini. Kita bersyukur sekali dengan adanya transformasi kesehatan tingkatan-tingkatan Labkesmas ini. Saya rasa Labkes saat ini sedang dilihat ya
apa namanya dibantu untuk dibangun. Jadi beberapa kabupaten kota yang belum ada Labkesmas saat ini sedang difokuskan untuk berdiri. Walaupun saat ini yang sudah apa namanya berjalan untuk kabupaten kota selain kita di provinsi itu ada 6 kabupaten kota sehingga masih kurang ya karena kita 14 kabupaten kota. Tetapi mulai tahun ini sudah berdiri beberapa Labkesmas di kabupaten kota. Kita lanjut, Kak Tir. Ini hanya untuk diketahui saja, Bapak Ibu, bahwa Labkesmas Kalimantan Barat ini berada di Labkesmas Regional 4, yaitu di Balai Besar, sebagai pengampunya adalah Balai Besar Labkesmas Jakarta dan Lokal Labkesmas Pangandaran. Jadi wilayah ampuannya itu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalbar. Memang kita terpisah dari Kalimantan-Kalimantan yang lain yang ada di Labkesmas Regional 7. Itu di Balai Besar Labkesmas Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Karena kemarin mengingat transportasi, sehingga kami meminta kebijakan untuk berada di Labkesmas Regional 4 hingga transportasi untuk apa namanya spesimen maupun sampel lebih mudah transportasinya ke PBLK Jakarta. Lanjut Kak Tia. Halo Kak, di saya belum bergerak ininya. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Di saya belum bergerak, ataukah saya yang bermasalah ya? Oh ya, baik. Terima kasih sudah. Mungkin ini kita sudah terakreditasikan dan terakreditasi Kemenkes. Jadi pada akhir tahun 2023 itu kami mengajukan penilaian untuk akreditasikan pada bidang pengujian fisika biologi, air minum, dan air hygiene sanitasi. Jadi selama masa COVID, memang akreditasikan kita dibekukan karena tidak melakukan penilaian kembali, sehingga kami di akhir tahun 2023 mengajukan kembali untuk penilaian akreditasikan dan di bulan April 2024 kami mendapatkan sertifikat terakreditasikan kembali untuk bidang pengujian fisika biologi pada air minum dan air hygiene sanitasi. Kemudian pada tahun 2023 juga, maaf 2024 ya, kami berakhir untuk akreditasi Kemenkes sehingga kami juga mengajukan penilaian untuk akreditasi Kemenkes dan di bulan Oktober tahun 2024 kami mendapatkan sertifikat terakreditasi Kemenkes kembali. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah surat registrasi laboratorium lingkungan yang kami peroleh dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sudah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan per 20 Mei tahun 2025, baru di tahun kemarin ya. Sebelumnya kami mengajukan penambahan bidang pengujian di tahun 2024. Setelah yang tahun 2023 kemarin kita melakukan kembali penilaian kan untuk tambahan pengujian, terutama mungkin boleh next Kak, terutama untuk air limbah, air sungai, kebisingan, dan udara ambien. Jadi untuk yang terregistrasi di lingkungan ini adalah parameter-parameter ini. Lanjut Kak. Nah, untuk sumber daya manusia,
kami memiliki 1 orang dokter spesialis patologi klinik, kemudian 2 orang dokter umum, S2 non-kesehatannya 4 orang, kemudian S2 kimianya ada 1 orang. Untuk S2 lingkungannya kami kosong karena kemarin baru saja pensiun. Kemudian S1 non-kesehatan itu 2 orang, S1 kimia kami kosong, S1 counseling 6 orang, tiga counseling kami kosong, dari 3 farmasi makanan itu dari 1 orang, kemudian SMA sederajat itu ada 2 orang. Boleh next, Kak? Oh, baik. Terima kasih. Mungkin ini untuk profil singkat dari UPT Laboratorium Kesehatan Provinsi. Untuk saat ini memang kami satu-satunya laboratorium pemerintah yang sudah terakreditasikan dan 17025 terutama dan teregistrasi lingkungan hidup. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis. Nah, ini mungkin adalah peran kita ketika SE ini keluar. Mungkin lanjut, Kak Tiap. Salah satu program mohon maaf saya terlempar. Iya. Oh ya, Ya, silakan. masuk kembali, Kak Tiap. Silakan. Baik. Terkait penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi, dikeluarkanlah surat edaran nomor HK 4202 tahun 2025 tentang percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi pada program makan bergizi gratis yang diterbitkan pada tanggal 1 Oktober tahun 2025. Lanjut. Surat edaran ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Kepala SPPG terkait percepatan penerbitan sertifikat layak hygiene untuk SPPG pada program makan bergizi gratis. Lanjut. Nah, ini adalah perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kemudian peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Lanjut.
Ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, dan Kepala SPPG, yaitu antara lain bahwa setiap SPPG harus memiliki sertifikat baik hygiene sanitasi dengan ketentuan untuk SPPG yang telah beroperasi sebelum terbitnya SE ini dan belum memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi, SPPG harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi paling lama 1 bulan sejak penerbitan SE ini. Dan untuk SPPG yang terbentuk setelah terbitnya SE ini, SPPG harus memiliki sertifikat layak hygiene sanitasi paling lama 1 bulan sejak penetapan sebagai SPPG. Sertifikat layak hygiene sanitasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota melalui dinas kesehatan atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Karena ada beberapa kabupaten kota yang sertifikatnya dikeluarkan oleh DNPTSP, bukan oleh dinas kesehatan. Untuk memperoleh SLHS, SPPG dapat mengajukan permohonan secara manual kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan. Antara lain, pertama surat permohonan, kemudian kedua dokumen penetapan SPPG dari Badan Gizi Nasional, kemudian yang ketiga adalah denah atau layout dapur, dan yang keempat adalah penjamah pangan sudah bersertifikat khusus keamanan dan siap saji. Keamanan pangan siap saji. Lanjut. Dalam rangka penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan atau Puskesmas melakukan verifikasi dokumen persyaratan dan inspeksi kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan verifikasi dokumen persyaratan IKL yang memenuhi syarat, selanjutnya SPPG melampirkan hasil pemeriksaan sampel pangan yang memenuhi syarat. Nah, disinilah peran serta dari Labkes untuk memeriksa sampel pangan dari SPPG ini. Nah, setelah SPPG memenuhi persyaratan pemeriksaan sampel pangan, pemerintah daerah baru menerbitkan sertifikat layak hygiene sanitasi. Lanjut. Penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah pengajuan permohonan oleh SPPG dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap memenuhi syarat. Lanjut. Tunggu sebentar, Dr. Siska. Ada satu lagi, Bu ya? Oh ya. Ya. Ini adalah persyaratan pemeriksaan laboratorium untuk penerbitan SHS. Lanjut aja, Kak. Nah, saya bagi menjadi pendahuluan dengan persyaratan khusus dan kesimpulan. Lanjut aja, Kak. Apa saja yang menjadi dasar hukum dari penerbitan sertifikat layak hygiene sanitasi? Ini ada beberapa peraturan Kementerian Kesehatannya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023, ini tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan, kemudian
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan. Jadi ini ada perubahan dari PMK nomor 14 ke PMK nomor 8. Kemudian ada PMK nomor 17 dan PMK nomor 17 tahun 2024 ini pun merupakan perubahan dari PMK nomor 8 tahun 2022. Kemudian yang terakhir, ini ada perubahan kembali di PMK nomor 11 tahun 2025 tentang perubahan dari peraturan nomor 7 tahun 2024. Jadi ini ada beberapa kali perubahan mengenai penerbitan SLAS ini. Lanjut aja Kak Tia. Apa itu definisi dari sertifikat layak hygiene sanitasi? Ini adalah bukti tertulis keamanan pangan untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji. Karena MBG itu termasuk pangan olahan yang siap saji ya. Lanjut. Makanan siap saji atau pangan olahan siap saji adalah makanan atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, toko roti, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling, usaha pangan olahan siap saji yang tidak dikemas, dan penjajah makanan keliling. Lanjut, Kak Tio. Nah, untuk jasa boga catering ini adalah tempat pengolahan pangan yang produksinya siap dikonsumsi bagi umum di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan tidak melayani makan di tempat usaha. Jadi kalau jasa boga ini diolah di satu tempat, tetapi yang mengkonsumsinya di luar dari tempat pengolahannya. Lanjut. Nah, kategori pengelola makanan ini restoran termasuk waralaba dan restoran yang memiliki cabang. Kemudian lanjut. Kemudian yang kedua adalah penyedia jasa boga periode tertentu. Ini terbagi menjadi dua golongan, yaitu jasa boga golongan D. Ini menyediakan di atas 750 porsi per hari atau untuk kebutuhan khusus, misalnya periode tertentu di rumah sakit, asrama, lembaga permasyarakatan. Kemudian ada jasa boga golongan C. Ini jasa boga yang melayani kebutuhan angkutan umum internasional dan pesawat udara. Lanjut. Nah, ini kemudian ada yang ketiga, ini jasa boga untuk event tertentu. Ini ada 3 golongan, yaitu jasa boga golongan A, ini kurang dari 750 porsi per hari. Kemudian jasa boga golongan B, ini pelayanan di atas 750 porsi per hari, atau untuk event khusus seperti embarkasi atau dibarkasi. Kemudian jasa boga golongan C, ini jasa boga yang melayani kebutuhan angkutan umum internasional dan pesawat udara. Lanjut. Persyaratan dari sertifikat layak hygiene sanitasi adalah pertama itu bukti hasil uji laboratorium. Mencakup yang pertama adalah parameter biologi, kemudian yang kedua cemaran kimia, yang ketiga parameter yang diduga berpotensi pada kawasan tertentu. Jadi hasil uji laboratorium ini paling lama maksimal diterbitkan 1 bulan sebelum pendaftaran sertifikat layak hygiene sanitasi. Lanjut. Kemudian untuk parameter biologi, ini yang diperiksa adalah Escherichia coli yang merupakan indikator terjadinya kontaminasi feses pada pangan dan peralatan yang digunakan dengan baku mutu dan metode pemeriksaan sebagai berikut, yaitu air, kemudian makanan,
usap alat makan. Nah, untuk PMK yang terakhir, ini usap alat makan sudah tidak diberlakukan kembali. Jadi yang diperiksa hanya air dan makanan saja. Lanjut. Untuk cemaran kimia, sampel pangan juga harus negatif dari cemaran kimia seperti formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Pengambilan sampel pangan dan jumlah sampel disesuaikan dengan jenis pangan yang berpotensi atau diduga mengandung bahan kimia berbahaya tersebut. Lanjut. Untuk memenuhi bukti hasil laboratorium, standar baku mutu kesehatan lingkungan, pangan olahan siap saji, pelaku usaha berkoordinasi dengan petugas laboratorium atau sanitarian atau petugas kesehatan lingkungan atau petugas kesehatan yang terlatih untuk pengambilan atau pemeriksaan sampel pangan olahan siap saji yang diuji pada laboratorium yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional atau laboratorium yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Lanjut. Ini kemudian persyaratan yang kedua adalah inspeksi kelengkapan mesin. Jadi ada beberapa syarat yang sertifikat layak izin. Bukti penyataan pemenuhan persyaratan kesehatan pangan olahan siap saji dilakukan dengan menggunakan formulir inspeksi kesehatan lingkungan oleh tenaga kesehatan dan formulir self assessment oleh pelaku. Nah, skornya harus minimal 80 untuk KL. Lanjut. Nah, ini untuk persyaratan yang ketiga, ini adalah ketenagaan. Lanjut, bahwa tenaga atau SDM wajib memiliki sertifikat pelatihan penjamah pangan. Lanjut. Nah, ini adalah kriteria untuk penjamah makanan yang harus bersertifikat pelatihan. Ini terbagi menjadi kalau restoran itu minimal 50% dari SDM-nya sudah harus memiliki sertifikat penjamah pangan. Untuk jasa boga golongan A minimal 20%, kemudian jasa boga golongan B minimal 50%, jasa boga golongan C 100%, TPP tertentu minimal 50%, dan depot air minum minimal 50%. Kalau kita lihat, sepertinya kalau SPPG ini, kalau dia di atas 750 makanan, berarti dia harus minimal memiliki 50% SDM yang sudah bersertifikat jumlah penjamah pangan. Jadi tergantung berapa banyak makanan yang dikeluarkan, sehingga bisa dihitung berapa jumlah penjamah pangan yang harus bersertifikat. Lanjut. Penjamah pangan dan pelaku usaha, pengelola pemilik penanggung jawab TPP harus sehat dan bebas dari penyakit menular. Contoh diare, demam tifoid, hepatitis, dan lain-lain, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan dalam pengelolaan usaha pangan olahan siap saji berdasarkan prinsip hygiene sanitasi. Lanjut. Jadi ini terakhir kesimpulan bahwa pemeriksaan lab dan persyaratan lain untuk sertifikat layak hygiene ini kategorinya ada pemeriksaan biologi untuk air, makanan, itu dulu ada usap alat makan, tapi kemudian dengan keluarnya PMK nomor 11 itu sudah dihapuskan untuk usap alat makan. Kemudian cemaran kimia tetap dilakukan, yaitu pemeriksaan makanan formalin, boraks, rodamin B, dan metanil yellow. Kemudian sempat juga waktu itu wajib dilakukan rectal swab penjamah, tapi kemudian di PMK nomor 11 itu sudah dihapuskan. Kemudian sertifikat pelatihan penjamah, ya ini sesuai dengan persyaratan jasa boga golongan A minimal 20%, kemudian jasa boga golongan B minimal 50%, kemudian jasa boga golongan C minimal 100%. Kemudian untuk inspeksi kesehatan lingkungan nilai minimal 80 sesuai kategori. Apabila sudah memenuhi persyaratan ini, maka sertifikat layak hygiene
wajib dikeluarkan. Bisa dikeluarkan maksud saya. Lanjut. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, Dokter Siska, terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk rekan-rekan peserta webinar yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaan di kolom chat yang akan kita bacakan dan kita sampaikan untuk dapat dijawab oleh narasumber. Jadi kesimpulan kita, Labkesmas Provinsi Kalimantan Barat merupakan Labkesmas Tier 3 yang merupakan laboratorium kesehatan masyarakat provinsi yang terakreditasi oleh KAN dan akreditasi Kemenkes ya, Bu Dr. Siska. Ya, betul, Kak. Untuk perannya di sini Labkesmas Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemeriksa dalam untuk pemeriksaan, salah satu persyaratan untuk penerbitan dari SLHS untuk pemeriksaan pangan, olahan pangan dan air ya dokter. Iya, betul. Dan ini boleh saya tambahkan, karena kita di bawah regional 4, waktu itu memang kita adakan Zoom. Untuk teman-teman, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan dari materi yang disampaikan oleh Dokter Siska, dipersilahkan. Izin Dokter Francisca, selama masa percepatan dari penerbitan SLHS terhadap SPPG yang ada di pengampuan oleh Labkes Provinsi, dari wilayah mana saja dok yang diterima pemeriksaannya dokter? Boleh mungkin sambil sharing-sharing? Jadi di awal itu memang kita melakukan Zoom terlebih dahulu dengan regional kita ya, terkait dengan percepatan SLHS ini. Jadi karena kita memiliki 14 kabupaten kota, tidak mungkin juga semuanya lari ke provinsi untuk pemeriksaannya. Jadi memang kita melakukan pemetaan waktu itu dengan Labkes kabupaten kota yang sudah beroperasi ya, sudah beroperasi dan sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan ataupun yang sudah dipilih oleh masing-masing pemerintah daerahnya. Jadi waktu itu kita berkolaborasi dengan Labkes Sambas, kota ya, Kota Pontianak, Sambas, kemudian Sintang, Melawi, dan Ketapang. Sebetulnya ada Kayong Utara, tapi Kayong Utara karena gedungnya masih belum masih relokasi kalau nggak salah waktu itu ya, relokasi. Jadi Kayong Utara tidak ikut serta dalam percepatan SLHS ini. Jadi kita bagi daerah waktu itu sehingga bisa cepat untuk pemeriksaan pangannya. Gitu Kak Tiet. Seperti itu ya dok. Ya, kita menerima saja dari mana saja sebenarnya. Karena kan kita hanya memeriksa ya. Jadi dari SPPG manapun kita terima sampelnya untuk diperiksa di tempat kita. Baik. Saya menyampaikan pertanyaan dari Ibu Eti dari Pangkal Pinang. Izin nanya dok, mohon disebutkan Permenkes terbaru yang menyatakan kalau pemeriksaan alat usap makan tidak lagi jadi syarat untuk dapat sertifikat SLHS. Dan satu lagi tolong disebutkan contoh pemeriksaan parameter yang diduga berpotensi pada kawasan tertentu. Dipersilakan dokter. Ya. Itu kalau tidak salah ada di slide saya, itu di Permenkes nomor 11 tahun 2020
atau 24 itu ya tadi. Coba dibuka lagi Kak Tiet. Tunggu sebentar ya dokter. Ya, tunggu sebentar. Nanti boleh dibaca di situ, itu yang terakhir atas perubahan-perubahan beberapa Permenkes di ini Kak Tiet yang di apa namanya? Di persyaratan Yang di slide yang di materi terakhir. Iya. Materi terakhir. Lanjut Kak, ada di atasnya. Memang di sini tidak dijabarkan, tapi kalau kita baca dari Permenkes itu bahwa sudah tidak lagi dilakukan swab alat. Yang di sini ya dokter. Nah ya betul. Jadi ini Ibu Eti ya Ibu Bu. Eti dari Pangkal Pinang. Jadi di Permenkes nomor 11 tahun 2025, nah itu ini sinilah terdapat bahwa tidak dilakukan lagi swab alat dan rectal swab. Nah, di awal-awal waktu SE dikeluarkan itu pada saat kami Zoom dengan regional kami itu masih dilakukan swab alat dan rectal swab. Mungkin itu. Kemudian untuk yang parameter diduga berpotensi pada kawasan tertentu ya, ini mungkin Iya dokter. ya mungkin itu ketika di daerah tertentu memiliki apa ya penyakit tertentu yang mungkin itu menjadi perhatian kita juga bahwa harus dilakukan terutama untuk penjamah mungkin ya ini rectal swab itu penting ya kalau misalnya memang disebut entah ada wabah tipes atau apa. Nah, itu mungkin menjadi kebijakan di daerahnya masing-masing. Kalau saya menangkapnya seperti itu ya untuk parameter yang diduga berpotensi pada kawasan tertentu. Mungkin itu. Baik. Jadi Ibu Eti ada lagi yang mau dipertanyakan? Jadi selain dari bahan pangan, olahan pangan siap saji, dan air yang kita lakukan pemeriksaan, petugas penjamahnya juga ya dok, ada pemeriksaan wajib yang harus dilakukan untuk mendukung dalam persyaratan dari SLHS ini ya dokter. Mungkin itu yang untuk berpotensi yang tadi itu ya, yang pertanyaan Ya, terakhir ya Kak Dia. baik. Kalau Jadi, untuk yang tidak berpotensi, ini berdasarkan PMK nomor 11 tahun 2025 itu sudah tidak dilakukan lagi. baik. Mungkin Ibu Eti? Oke, terima kasih. Ada lagi? Atas pertanyaan. Ada lagi pertanyaan atau sharing dari rekan-rekan peserta webinar pagi ini? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan lagi, materi pertama webinar ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Dr. Francisca Comita yang sudah menyampaikan materi dengan baik. Terima kasih atas waktu dan mungkin lain kali jika ada kesempatan kita kolaborasi lagi untuk webinar. Jika tidak ada pertanyaan lagi, materi pertama webinar ini saya akhiri. Terima kasih untuk penyampaian materi oleh Dr. Francisca Conita. Selanjutnya, mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi ya dok, untuk webinar Baik, lagi. Siap. Terima kasih. Juga atas kepercayaannya. Mudah saya Baik dokter. Baik untuk teman-teman di webinar pagi hari ini, kita break 5 menit untuk operator melakukan persiapan untuk materi selanjutnya. Terima kasih.